Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi tentang teknologi, inovasi, dan pengetahuan yang memberikan nilai buat perusahaan. Saudara-saudara sekalian, pada akhir tahun 2021, PT Unilever mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk menjual bisnis teh globalnya, yaitu Ekaterra, ke CVC Capital Partner Fund A sebesar 4,5 miliar euro secara tunai tanpa ngutang. Nah, perimeter transaksi tidak termasuk di dalamnya adalah teh Unilever di India, Nepal, dan Indonesia, serta kepentingan Unilever dalam usaha patungan teh siap minum Pepsi Lifter dan bisnis distribusi terkait. Saudara-saudara sekalian, CVC adalah perusahaan berkantor pusat di Luxembourg, didirikan tahun 81, di mana CVC adalah pemimpin dunia dalam ekuitas dan kredit swasta dengan 125 miliar euro aset yang dikelola, 155 miliar euro dana yang berkomitmen, dan jaringan global 25 kantor lokal di 16 di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika, dan 9 di kawasan Asia Pasifik. Nah, CVC sendiri mayoritasnya dimiliki oleh karyawannya dan dipimpin oleh managing partnernya. Saudara-saudara sekalian, Ekaterra sendiri adalah bisnis teh terkemuka di dunia yang usianya lebih dari 100 tahun, dengan portofolio 34 merek yang mencakup Lipton, Tips PG, Puka, Ticu, dan Tajo. Bisnis menghasilkan pendapatan sebesar 2 miliar pada tahun 2020. Nah, Ekaterra ini memiliki 11 pabrik, produksi di 4 benua, dan perkebunan teh di 3 negara, dan berfokus pada pertumbuhan kesejahteraan dunia melalui kekuatan regeneratif tanaman. Nah, yang menarik di sini adalah penjualan ini adalah dari CEO Unilever Alan Jope yang menyatakan bahwa evolusi portofolio Unilever menjadi ruang pertumbuhan yang lebih tinggi dan merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan Unilever. Dan keputusan kami untuk menjual Ekaterra menunjukkan kemajuan lebih lanjut dalam memenuhi rencana Unilever. Nah, ini adalah suatu strategi dari Unilever mendivestasi bisnis mereka, mencari investor yang dapat mengembangkan bisnisnya untuk tumbuh berkelanjutan. Namun tentu saja nilai 4,5 miliar euro ini pasti lebih tinggi dari nilai sekarang atas arus kas bersih bisnis teh masa datang yang dikelola oleh Unilever. Nah, selanjutnya tanggal 6 Juni kemarin tahun 2022 ini, PT Unilever Indonesia mengalihkan aset bisnis perusahaan kepada grup Ekaterra senilai 5,49 juta euro. Nah, nilai transaksi ini tidak melebihi dari 20% ekuitas perusahaan pada tahun 2021 di senilai 4,32 triliun. Saudara-saudara sekalian, dengan kejadian pengalihan bisnis teh Unilever, apakah terjadi disrupsi di bisnis teh? Saya pikir tidak. Kenapa? Apa alasan? Alasannya adalah bahwa
John Davison sebagai CEO Ekaterra menyatakan bahwa a strong business with positive momentum. Ekaterra adalah bisnis yang kuat dengan momentum positif dan memiliki masa depan yang menarik di bawah kepemimpinan CVC. Kami menantikan tahap selanjutnya dari perjalanan kami sebagai bisnis teh terkemuka di dunia. Nah, hal ini dikuatkan oleh Pep Hoover, mitra pengelola CVC Capital Partner, menyatakan Ekaterra adalah bisnis yang hebat, dibangun atas fondasi yang kuat dari merek-merek terkemuka dan pendekatan yang didorong oleh tujuan untuk produk, orang, dan komunitasnya. Nah, Ekaterra ini berada di posisi yang baik di pasar yang menarik untuk mempercepat pertumbuhannya di masa depan. Nah, untuk memimpin pembangunan berkelanjutan atas kategori bisnis teh, kami berharap dapat bekerja sama dengan tim untuk mewujudkan potensi penuh Ekaterra. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Unilever, ini adalah bagian dari strategi bisnis untuk mengembangkan dan memperkuat bisnis yang ada sehingga sinyal yang positif bagi stakeholdernya. Bagi CVP, pengalihan kepemilikan Ekaterra adalah strategi bisnis untuk mengembangkan aset dan profit yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja dua belah pihak sama-sama diuntungkan dalam perspektif masing-masing. Nah, lalu apa kaitannya dengan bisnis teh di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, dan rakyat? Tentu hal ini menjadi tantangan yang besar dalam meningkatkan kualitas sesuai kebutuhan pasar. Nah, Planters harus agile dan cepat merespon perubahan produk, misalnya dari teh hitam ke teh hijau, atau sebaliknya dari teh hijau ke teh hitam, atau ke teh ulung, atau ke teh putih. Sehingga strategi yang harus dilakukan adalah strategi diferensiasi yang luas, berusaha membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing dengan cara yang akan menarik bagi spektrum pembeli yang luas. Ya, pengadopsinya kan sudah jelas, yaitu Johnson & Johnson karena keandalan produk dan Apple dengan produk yang inovatif. Nah, strategi diferensiasi ini dapat menjadi kuat selama perusahaan cukup inovatif dalam menggagalkan upaya saingan dalam menyalip atau meniru penawaran produknya. Masih banyak pemain lokal dan internasional yang membutuhkan teh dengan spesifikasi yang berbeda, seperti teh ulung. Ya, kemudian sudah kita harus melakukan perubahan terbaik. Bagaimana budidaya teh dijalankan sesuai dengan kaidah good practices. Bagian tanaman yang menghasilkan pucuk harus terus melakukan pengawasan yang ketat atas kualitas pucuk. Bagian produksi sebagai pemakai langsung pucuk wajib secara ketat melakukan pengecekan mana yang dapat diterima, mana yang tidak sesuai ditolak. Hal ini tentu saja berkoordinasi dengan quality control. Nah, hasil produksi dari bagian produksi itu sendiri akan dicek oleh bagian penjualan dan quality control untuk memastikan produk sesuai spesifikasi kontrak dengan konsumen. Sudah, kualitas yang bagus hanya dapat dihasilkan dari perusahaan yang memiliki internal control yang hebat. Dalam internal control yang hebat, masing-masing bagian menjadi bagian yang independen dalam organisasi sehingga masing-masing saling mengkoreksi dan bersinergi dalam menghasilkan kualitas secara konsisten. Saudara-saudara yang
kami muliakan. Ada beberapa contoh kualitas produk yang tidak konsisten, yaitu pada saat menghasilkan sampel produk untuk konsumen nampaknya accepted. Namun pada saat produksi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam jumlah besar, hasilnya di-reject. Nah, disinilah perlu internal control yang bagus, kepedulian yang tinggi dari seluruh planters di komoditas apapun, apalagi di teh. Sehingga pada akhirnya perusahaan yang tidak bisa menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar yang akan terdisrupsi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari semua kita melakukan perubahan untuk menghasilkan produk tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu. Sudah, dukung terus channel ini dan kami mendoakan agar teh masih terus bisa berkembang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.